Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti masih semangat belajar ya anak-anak hebat? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar membuat hiasan vas bunga pada tema 5 subtema 2. Muatan pelajaran SPDP KD 3.1. Anak-anak hebat, banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain biji-bijian, dedaunan kering, dan cangkang kerang. Nah, hari ini Benny dan teman-temannya mendapat tugas. Tugas ini dilakukan saat liburan. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu menghias vas bunga. Sekarang amatilah gambar berikut ya anak-anak hebat. Sebutkan bahan untuk membuat hiasan vas bunga. Biji-bijian untuk menghias vas bunga. Apa kalian bisa menyebutkan biji-bijian yang digunakan? Berdasarkan gambar tersebut, biji-bijian yang digunakan yaitu yang pertama biji jagung. Lalu yang kedua biji bunga matahari. Yang ketiga biji padi. Lalu yang keempat biji kacang hijau. Yang kelima biji saga. Dan yang terakhir biji jeruk. Kamu sudah mengetahui bahan untuk menghias vas bunga ya anak-anak hebat? Sediakan bahan tersebut. Juga sediakan lem dan sarung tangan. Jadi siapkan bahan-bahannya ya anak-anak hebat, yaitu biji jagung, biji bunga matahari, biji padi, biji kacang hijau, biji saga, biji jeruk, lem, dan sarung tangan. Kemudian pilihlah pola hiasan seperti gambar berikut. Nah, hasilnya merupakan karya hiasan vas bunga ya anak-anak hebat. Dapatkah kalian menuliskan ciri-ciri karyamu? Ciri-ciri karya tersebut yang pertama yaitu menggunakan biji-bijian. Lalu yang kedua, hiasan vas bunga mengikuti pola pada vas bunga. Kemudian yang ketiga, hiasan ditempelkan menggunakan lem. Lalu yang keempat, jenis biji-bijian yang digunakan bervariasi. Dan yang terakhir, perpaduan warna dari biji-bijian menjadi daya tarik vas bunga. Anak-anak hebat, salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh karya vas bunga dari tanah liat ya anak-anak hebat. Adapun langkah-langkah membuat vas bunga dari tanah liat yaitu yang pertama, sediakan tanah liat dan air. Lalu yang kedua, gunakan sarung tangan elastis. Selanjutnya, tentukan pola yang akan dibuat.
Yang keempat, ambil tanah liat secukupnya. Basahi tanah liat dengan air secukupnya. Dan tanah liat dibuat jangan encer ya anak-anak hebat. Sedangkan langkah untuk membentuk vas bunga dari tanah liat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat pilihan di atas meja. Lalu buat lempengan lingkaran sebagai alas. Lilitkan di atas lempengan. Kemudian rapikan dengan menggunakan butsir. Dan yang terakhir, selesaikan bentuk dengan pilihan. Anak-anak hebat, sebelumnya kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian dan tanah liat. Selain kedua bahan alam di atas, beberapa bagian tumbuhan lain juga dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya adalah gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Ingat, posisi pangkal janur menghadap ke atas. Lalu ambil sisi janur satu lagi. Seperti langkah sebelumnya, gulung pada tangan sebanyak 3 kali. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Kemudian buatlah kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Lalu masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang. Kemudian janur yang berada pada posisi tengah. Dan yang terakhir, teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan langkah sama dengan janur yang satu lagi. Anak-anak hebat, daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang berguna bagimu, seperti daun mangga, daun singkong, dan daun pepaya. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya anak-anak hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.